Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ya, siapa saja yang melihat sosok yang baru saja keluar dari tenda langsung bisa menebak bahwa ia adalah pengikut ajaran Buddha. Dari pakaiannya, kepala yang botak, lalu seringkali melantunkan ayat Buddha. Bisa dipastikan ia adalah Shaolin. Tapi yang membuat para murid Gunung Hua terkejut adalah jika dibandingkan dengan Hayon, penampilan keduanya sangatlah berbeda. Apalagi para biksu tua yang ada di hadapan mereka sama sekali tidak memiliki janggut, berbeda dengan biksu tua yang ada di dataran tengah. Dan saat melihat biksu tua tersebut, Baekjun pun langsung memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah murid kelas 2 dari Gunung Hua. Dan Baekjun juga sempat bertanya apa yang dilakukan para biksu di tempat terpencil seperti ini. Lalu biksu tua itu pun mulai memperkenalkan diri, yaitu bahwa mereka merupakan biksu dari Istana Potala. Dan biksu itu juga menawarkan murid-murid Gunung Hua untuk mampir sejenak. Karena walaupun mereka yang pertama kali tiba di sana, tapi tempat tersebut bukanlah milik mereka. Biksu itu juga menyadari bahwa murid-murid Gunung Hua nampak kelelahan. Awalnya Baekjun ingin menolak, tapi ia juga merasa tidak enak karena tawaran tersebut terdengar sangatlah tulus. Oleh sebab itulah Baekjun bertanya kepada Jungmyeon, "Jungmyeon, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Aku bahkan tidak tahu di mana Istana Potala berada." Lalu Jungmyeon pun menanggapinya dengan santai, "Apalagi terima saja tawarannya. Lagi pula aku tidak merasakan niat buruk dari mereka." Nah, mendengar hal tersebut membuat Baekjun sedikit tenang karena jarang Jungmyeon mengatakan hal-hal sopan kepada seseorang yang baru ia temui. Seorang biksu tua pun memandu mereka masuk ke dalam tenda. Dan alangkah terkejutnya murid-murid Gunung Hua saat melihat beberapa sosok yang ada di hadapannya. Nampak seorang anak kecil yang didampingi dengan dua biksu tua. Itu adalah pemandangan yang agak canggung. Lalu biksu yang memandu murid-murid Gunung Hua pun mulai memperkenalkan tamu yang baru saja tiba kepada sosok yang ada di hadapannya. Mendengar hal tersebut, bukan si anak kecil yang menjawab, melainkan biksu tua yang ada di sebelah kanannya. Ia pun berkata, "Kami menyambut tamu dari Gunung Hua. Perkenalkan, kami merupakan para biksu dari Istana Potala. Di sana orang-orang memanggilku dengan sebutan Panchen Lama." Ini entah translate-nya bener atau enggak. Yang penting tulisannya Panchen Lama. Mendengar hal tersebut, Jungmyeon nampak sedikit terkejut. Ia berkata, "Seorang Panchen? Apa yang dilakukan orang penting di tempat terpencil seperti ini?" Dan tidak hanya Jungmyeon, Kang Soso juga nampak sangat pucat. Ia berkata, "Pak Panchen?" Melihat ekspresi Soso, Baekjun pun menasihatinya, "Soso, tidak bisakah kau sedikit sopan?" Lalu Tang Soso pun merangkak ke arah Baekjun lalu menjelaskan bahwa Panchen adalah sosok terpenting kedua di Istana Potala. Dan itu juga yang membuat Jungmyeon nampak terkejut kenapa ada sosok penting di tempat terpencil ini. Menurut Jungmyeon pasti ada alasan kenapa mereka berada di sana. Mendengar perkataan Jungmyeon, si Panchen Lama ini pun berkata sambil tersenyum, "Ya, seperti katamu, setiap orang memiliki ceritanya masing-masing." Jungmyeon kembali menanggapinya, "Jadi, bolehkah kau menceritakan kisahmu?" Dan sang Panchen pun menjawab, "Sebenarnya ini bukan cerita yang begitu menarik." Lalu perkataan tersebut terhenti saat seorang biksu datang untuk menghidangkan mereka jamuan.
itu adalah teh. Panchen Lama pun mempersilahkan murid-murid Gunung Hua untuk minum. Dan Chungmin pun langsung meminumnya. Lalu juga memuji kenikmatan dari teh tersebut. Panchen Lama nampak senang dengan apa yang dikatakan oleh Chungmin. Lalu Chungmin kembali menyinggung pertanyaan sebelumnya, yaitu terkait dengan kisah yang telah mereka jalani. Jika merasa keberatan, ia tidak perlu menceritakannya. Mendengarkan hal tersebut, sang Panchen Lama pun menanggapinya. Tidak, bukan seperti itu. Aku tidak berniat untuk menyembunyikannya. Ini hanyalah kisah yang tidak menarik. Tapi jika kalian penasaran, maka aku akan sedikit menceritakannya. Kalian pasti tahu para biksu memiliki tujuan untuk mencapai dharma. Tapi setiap orang yang memiliki jabatan sebagai panchen memiliki tugas lainnya, yaitu untuk mencari Dalai Lama. Mendengar kata Dalai membuat murid-murid Gunung Hua terkejut. Nampaknya mereka menyadari apa maksud dari kata Dalai. Bisa disimpulkan Dalai sama seperti kaisar di sebuah negara. Tapi yang menjadi perbedaan adalah Dalai di Istana Potala tidak didapatkan hanya dari pelatihan dan juga keturunan. Menurut Panchen, gelar Dalai adalah gelar yang didapatkan seseorang dari sejak mereka lahir, atau bisa disimpulkan bahwa mereka ditakdirkan, yang artinya kedatangan para biksu dari Istana Potala tersebut ke tempat terpencil seperti ini adalah untuk mencari Dalai Lama. Dan murid-murid sudah bisa menebak bagaimana kelanjutan dari cerita tersebut. Seluruh mata pun langsung tertuju kepada anak kecil yang berada di antara para biksu tua. Dan ternyata dugaan murid-murid Gunung Hua benar. Panchen Lama menjelaskan bahwa anak tersebut adalah Dalai Lama. Informasi tersebut bahkan membuat Baekhyun kewalahan. Istilah Panchen Lama memang baru pertama kali ia dengar, tapi istilah Dalai adalah sesuatu yang sering kali ia dengar. Bisa disimpulkan bahwa Dalai Lama adalah Buddha hidup yang agung, di mana orang-orang Istana Potala menyebutnya sebagai inkarnasi Sang Buddha. Tatapan Sang Dalai Muda bahkan membuat Chungmin tercengang, karena itu tidak seperti tatapan anak-anak seusianya. Dan bahkan Chungmin tidak bisa menebak apa yang ada di dalam pikirannya. Kala itu hampir semua murid Gunung Hua tidak bisa mempercayai perkataan dari Panchen Lama. Bahkan Chungmin sekalipun sambil menatap ke arah anak kecil yang disebut sebagai Dalai Lama, Chungmin pun berkata, jadi anak sekecil ini merupakan sosok yang memimpin seluruh Istana Potala dan bahkan para biksu di seluruh dunia. Chungmin pun tertawa. Ia juga bahkan mengejek Panchen Lama sama seperti kepala biara Shaolin, yaitu seorang penipu. Tapi Panchen Lama sama sekali tidak merasa terhina. Ia pun kembali menjelaskan bahwa memang konsep yang dianut oleh Istana Potala sangat sulit dipahami oleh orang-orang di dataran tengah. Bahkan untuk sekte Shaolin sekalipun, matanya langsung tertuju kepada Hayon. Dan ternyata memang benar, Hayon masih tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh Panchen Lama. Ia pun kembali menjelaskan dan bertanya kepada murid-murid Gunung Hua, apakah kalian paham terkait konsep reinkarnasi? Chungmin pun menjawab, ya, aku paham. Bukankah itu adalah siklus kehidupan di mana mereka yang mati akan terlahir kembali dengan sosok yang berbeda? Lalu Panchen Lama menanggapinya, ya,
cerdas sekali. Chungmyun nampak senang dengan pujian tersebut. Lalu Pancen Lama menjelaskan lebih detail lagi. Reinkarnasi adalah siklus yang dialami oleh setiap makhluk hidup, bahkan hewan atau tumbuhan sekalipun. Dan mereka tidak bisa terlepas dari siklus tersebut. Dan itu terjadi berulang-ulang kali. Setiap manusia yang mati terlahir kembali untuk mendapatkan pencerahan. Dan pada ajaran Buddha di Istana Potala, siklus tersebut baru bisa berhenti tak kala seseorang mendapat pencerahan dan menjadi Buddha. Sebelumnya, Chungmyun masih menganggap perkataan dari Pancen Lama sebagai omong kosong. Alasannya sederhana, karena bagaimana jika seseorang berusia 3 tahun diberikan posisi sebagai pimpinan sekte atau kepala biara? Tentunya sekte tersebut akan hancur karena sehebat apapun anak-anak di usia muda, tapi pengalaman mereka masih sangatlah minim. Tapi setelah mendengar kata reinkarnasi, Chungmyun nampaknya menjadi sedikit paham. Ia pun kembali meminum teh untuk menenangkan dirinya. Dan pertanyaan selanjutnya pun muncul. Ia berkata kepada Pancen Lama, "Jadi maksudmu adalah bahwa anak ini merupakan reinkarnasi dari Buddha hidup yang agung pada periode sebelumnya?" Dan sebuah jawaban pun terdengar, "Ya, kamu benar-benar pintar." Pujian tersebut kembali membuat Chungmyun tersipu dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.